Pernahkah kamu merasa penasaran dengan apa yang dipikirkan orang lain saat pertama kali bertemu denganmu? Pikiran mereka dipenuhi tanda tanya tentang seperti apa dirimu, karaktermu, dan apa yang kamu bawa dalam interaksi tersebut. Nah, rasa ingin tahu inilah yang mendorong kita untuk memahami cara manusia berkomunikasi. Menurut pakar-pakar psikologi, saat dua orang atau lebih berinteraksi, hanya 50% pesan yang ingin disampaikan yang benar-benar terungkap melalui kata-kata. Sisanya 38% disampaikan melalui nada atau intonasi suara. Dan 7% sisanya yang mungkin mengejutkan berasal dari bahasa tubuh. Artinya, saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus lebih jeli memperhatikan ketiga faktor ini. Jika kamu ingin tahu apa yang dipikirkan orang lain saat pertama kali bertemu denganmu, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini. Inilah 6 cara membaca pikiran dan karakter orang lain sesuai ilmu psikologi. Yang pertama, condongan tubuh. Jika ada orang yang mencondongkan tubuhnya ke arahmu ketika kalian sedang berbicara, ini menunjukkan bahwa dia tertarik dengan apa yang kamu katakan dan menaruh rasa hormat kepadamu. Kondisi ini mencerminkan perhatian dan keterlibatan aktif dalam percakapan. Selain itu, ketika kamu sedang berbicara dan seseorang mendekat lalu mencondongkan tubuhnya ke arahmu, ini menunjukkan bahwa dia mungkin ingin curhat atau berbagi sesuatu yang pribadi dan penting. Gerakan ini menandakan kepercayaan dan keinginan untuk terhubung lebih dekat secara emosional. Sebaliknya, jika ada seseorang yang bersandar ke belakang atau menjauhkan tubuhnya darimu saat kamu berbicara, ini menunjukkan bahwa orang tersebut bosan dengan topik pembicaraan kalian atau merasa tidak nyaman. Postur tubuh yang menjauh dapat menjadi tanda ketidaktertarikan, ketidaknyamanan, atau bahkan penolakan terhadap interaksi yang sedang berlangsung. Memahami gerakan condongan tubuh ini dapat membantu kamu membaca tingkat minat dan kenyamanan orang lain dalam percakapan. Dengan memperhatikan isyarat ini, kamu dapat menyesuaikan pendekatan komunikasimu untuk membuat interaksi lebih menarik dan nyaman bagi lawan bicara. Yang kedua, memegang bayi. Cara seseorang memegang bayi ternyata bisa mengungkapkan banyak hal tentang keadaan emosional mereka. Jika kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan kebetulan dia baru saja menjadi ibu atau ayah, coba perhatikan lengan mana yang mereka gunakan untuk menggendong bayi. Studi menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kiri. Penjelasan ini didukung oleh fakta bahwa menggendong bayi di sisi kiri memungkinkan kontak mata yang lebih baik dan lebih dekat dengan detak jantung ibu, yang memberikan kenyamanan bagi bayi dan ibu. Sebaliknya, ibu yang merasa stres atau depresi cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kanan. Ini mungkin karena mereka merasa kurang terhubung secara emosional atau sedang mengalami tekanan yang membuat mereka tidak fokus pada kenyamanan fisik saat menggendong bayi. Memperhatikan cara seseorang menggendong bayi bisa memberikan wawasan tentang kesejahteraan emosional mereka. Ini juga bisa menjadi indikator awal yang membantu dalam memberikan dukungan lebih lanjut kepada orang tua baru yang mungkin sedang mengalami kesulitan emosional. Memahami dan merespon dengan empati terhadap isyarat-isyarat ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memberikan dukungan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, kaki dan lengan menyilang. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang menyilangkan kaki atau lengan mereka ketika kalian sedang berbicara? Jika kamu sedang berkencan untuk pertama kalinya atau sedang mencoba memberikan masukan kepada temanmu dan kemudian mereka menyilangkan kaki atau lengan, ini bukanlah pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terbuka dan kurang suka terhadap apa yang kamu katakan. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan menandakan adanya sesuatu yang menghalangi, baik secara fisik, mental maupun emosional. Ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut merasa tidak nyaman, defensif,
atau tidak setuju dengan apa yang sedang dibicarakan. Maka dari itu, meskipun orang-orang tersebut dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bukan berarti mereka selalu terbuka dan setuju dengan semua yang dikatakan jika lengan dan kaki mereka tersilang. Selain itu, arah kaki juga bisa mengungkapkan banyak hal. Jika seseorang menyukaimu, maka kedua kakinya akan mengarah kepadamu ketika kalian sedang berbicara. Ini menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan yang lebih dalam percakapan. Sebaliknya, jika seseorang ingin pergi, dia akan mengarahkan kakinya ke arah pintu atau jalur keluar ketika kamu sedang berkomunikasi dengannya. Ini adalah tanda nonverbal bahwa mereka mungkin merasa tidak nyaman atau ingin mengakhiri interaksi. Memahami isyarat-isyarat ini dapat membantu kamu membaca sikap dan perasaan orang lain dengan lebih baik. Dengan memperhatikan bahasa tubuh seperti lengan dan kaki yang disilangkan, serta arah kaki, kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tingkat kenyamanan dan keterbukaan lawan bicara. Hal ini memungkinkanmu untuk menyesuaikan pendekatan dan menciptakan interaksi yang lebih efektif dan harmonis. Yang keempat, sepatu seseorang. Sepatu ternyata dapat memberikan banyak informasi tentang karakter dan kepribadian seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe dan jenis sepatu yang dipilih dapat secara akurat mencerminkan personalitas seseorang. Misalnya, orang yang mudah gugup cenderung memiliki sepatu yang selalu baru atau selalu bersih. Kebiasaan menjaga sepatu tetap dalam kondisi terbaik ini mungkin mencerminkan upaya mereka untuk membuat kesan yang baik dan menghindari penilaian negatif dari orang lain. Individu yang ramah cenderung suka memakai sepatu yang praktis. Sepatu yang nyaman dan fungsional seringkali dipilih oleh mereka yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan kepribadian yang mudah bergaul dan tidak suka repot. Kemudian, mereka yang agresif cenderung menyukai sepatu boots. Boots yang kuat dan kokoh dapat mencerminkan kepribadian yang dominan, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan. Memahami preferensi sepatu ini bisa memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Sepatu tidak hanya menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga mencerminkan sikap, emosi, dan gaya hidup pemakainya. Dengan memperhatikan pilihan sepatu seseorang, kamu bisa mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang kepribadian dan karakter mereka. Yang kelima, penampilan seseorang. Bagaimana orang-orang berpakaian dan menampilkan diri dapat mengungkapkan banyak hal tentang mereka. Penampilan tidak hanya mencerminkan gaya, tetapi juga kepribadian dan sikap seseorang terhadap kehidupan. Pribadi yang menata rambutnya dengan rapi, memakai pakaian yang telah disetrika, dan memperhatikan gaya secara keseluruhan, menunjukkan bahwa mereka detail dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Orang-orang seperti ini seringkali dianggap teliti, terorganisir, dan memiliki standar tinggi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka mungkin juga peduli dengan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain dan berusaha menciptakan kesan positif. Sementara itu, orang yang tidak menata rambutnya dengan rapi dan suka memakai pakaian kasual mungkin memiliki sifat kreatif. Penampilan yang lebih santai dan tidak terlalu memperhatikan detail-detail kecil seringkali mencerminkan sikap yang lebih bebas dan fleksibel. Individu kreatif cenderung fokus pada ide-ide besar dan inovasi daripada hal-hal yang bersifat rutin atau detail. Mereka mungkin juga lebih cenderung untuk mengekspresikan diri melalui pakaian yang nyaman dan tidak konvensional. Terakhir, mereka yang terlihat tidak terawat, berantakan, dan bau bisa menandakan sifat yang malas dan jorok. Penampilan yang tidak terjaga seringkali menunjukkan kurangnya perhatian terhadap diri sendiri dan mungkin juga terhadap tanggung jawab lainnya. Hal ini bisa mencerminkan sikap yang kurang peduli terhadap penampilan dan mungkin juga terhadap kebersihan dan kerapian secara umum. Memahami berbagai aspek dari penampilan seseorang dapat memberikan wawasan berharga tentang kepribadian mereka. Namun, penting juga untuk tidak terlalu cepat menghakimi hanya berdasarkan penampilan, karena setiap orang memiliki konteks dan alasan masing-masing yang memengaruhi bagaimana mereka memilih untuk menampilkan diri. Yang keenam, meniru bahasa tubuh.
Jika kamu belum pernah mencoba membaca bahasa tubuh, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak kamu sadari. Ingatlah, di masa depan nanti, kalau ada seseorang yang meniru bahasa tubuhmu, ini berarti dia merasakan sesuatu yang sangat baik darimu, sehingga ingin menyelaraskan dirinya denganmu. Ini juga menandakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik, dan pihak lain menerima pesanmu dengan baik. Aksi meniru bahasa tubuh dilakukan secara tidak sadar. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang dengan sengaja ingin meniru orang lain. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, kita memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukannya. Misalnya, jika kamu menjelangkan kaki dan lawan bicaramu melakukan hal yang sama, atau jika kamu bersandar ke depan dan mereka juga ikut bersandar, ini adalah tanda bahwa mereka merasa terhubung denganmu. Meniru bahasa tubuh adalah salah satu cara tubuh menunjukkan empati dan keterlibatan. Memperhatikan hal ini dapat memberikanmu wawasan tentang bagaimana percakapan berlangsung dan seberapa baik pesanmu diterima. Ketika kamu melihat tanda-tanda ini, kamu bisa merasa lebih yakin bahwa komunikasi yang sedang berlangsung berjalan dengan lancar dan penuh pengertian. Sebaliknya, jika kamu tidak melihat tanda-tanda peniruan ini, kamu mungkin perlu menyesuaikan pendekatanmu untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif. Dari keenam trik psikologi membaca pikiran dan karakter orang lain yang telah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan fisik lainnya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perasaan dan niat seseorang dalam interaksi sosial. Dengan meningkatkan kepekaan terhadap isyarat-isyarat nonverbal ini, kita dapat memperbaiki komunikasi, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, janganlah hanya bergantung pada apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga perhatikan bagaimana mereka mengatakannya. Dengan demikian, kita dapat melangkah lebih dekat untuk memahami dunia yang ada di sekitar kita dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya untuk lebih banyak wawasan dan pembelajaran baru. Tetaplah penasaran, tetaplah terbuka, dan tetaplah belajar.